Saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab bahwa saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri. Itu saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain, dianggapnya ekonominya nggak stabil. Pasar modal Indonesia sedang berada di titik krusial. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia resmi mengundurkan diri. Lalu, siapa yang pegang kendali sekarang? Dan yang paling penting, apa langkah OJK untuk menjaga kepercayaan investor? Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, BEI, Iman Rahman mengundurkan diri pada Jumat 30 Desember. Pengunduran diri Iman ini sebagai bentuk tanggung jawab atas rontoknya harga saham di BEI dalam 2 hari terakhir, Rabu 28 Januari dan Kamis 29 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan akhirnya buka suara. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, menegaskan bahwa OJK menghargai keputusan Iman Rahman yang mundur dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut OJK, pengunduran diri ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi pasar saat ini. Namun, OJK memastikan satu hal penting, pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu operasional bursa, termasuk sistem clearing dan kustodian. Menghargai keputusan Bapak Iman Rahman ya, Menteri untuk Keuangan mengundurkan diri Sadewa dari jabatannya menilai sebagai keputusan Iman Rahman Direktur untuk Utama mundur Bursa Efek sebagai Indonesia. sinyal positif di tengah kondisi Keputusan pasar modal tersebut yang tengah kami mengalami pandang gejolak. sebagai Menko bentuk menilai bahwa mundurnya Dirut BEI merupakan bentuk konsekuensi dari kesalahan fatal, yaitu tidak segera menindaklanjuti pertanyaan serta masukan dari MSCI yang berimbas pada turunnya indeks harga saham gabungan IHSG. Pengunduran diri tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pribadi atas dinamika pasar modal yang dipicu oleh kurang cepatnya respons terhadap masukan dari lembaga indeks global MSCI yang kemudian memicu koreksi tajam IHSG. Hal ini menurutnya penting agar investor melihat bahwa masalah ditangani cepat dan serius, sehingga bisa memulihkan kepercayaan investor di pasar modal maupun sektor real. Untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama BEI sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Langkah ini dilakukan agar pengambilan keputusan strategis tetap berjalan dan stabilitas pasar tetap terjaga. Tak berhenti di situ, OJK juga menegaskan akan mengambil peran utama dalam reformasi keberlanjutan pasar modal. Inarno menyampaikan, OJK bahkan akan berkantor langsung dan terlibat aktif dalam proses pengawasan serta pembenahan pasar. Ada 4 agenda reformasi utama yang ditegaskan OJK. Pertama, ketentuan disclosure pemegang saham di bawah 5% akan mulai dilaksanakan. Ini bertujuan meningkatkan transparansi dan kejelasan struktur kepemilikan emiten. Kedua, kewajiban free float minimal 15% akan ditegakkan. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan likuiditas saham dan kualitas perdagangan di bursa. Ketiga, OJK menegaskan akan mengawal seluruh concern dari MSCI. Targetnya jelas, sebelum Mei, seluruh isu yang menjadi perhatian indeks global tersebut bisa diselesaikan. Keempat, OJK memastikan proses demutualisasi bursa akan dijalankan, disertai dengan peningkatan surveillance dan enforcement. Artinya, pengawasan dan penegakan aturan di pasar modal akan diperketat.
Langkah-langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa OJK tidak tinggal diam. Reformasi dilakukan untuk menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia, memperkuat kepercayaan investor, dan memastikan bursa tetap investable di mata global. Di tengah tekanan dan volatilitas pasar, stabilitas dan transparansi menjadi kunci. Sebagai penutup, OJK mengimbau seluruh investor untuk tetap tenang dan rasional dalam mengambil keputusan investasi. Hindari keputusan emosional, pahami fundamental, dan ikuti perkembangan resmi dari otoritas. Pasar bisa bergejolak, tapi keputusan yang tenang dan berbasis data tetap jadi pegangan utama. Berikut pernyataan lengkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, di Bursa Efek Indonesia, Jumat 30 Januari 2023. Udah, kita mulai ya. Terima kasih. Pertama-tama kami OJK menghargai keputusan Bapak Iman Rahman ya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Keputusan tersebut kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab moral ya terhadap kondisi saat ini. OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional, baik itu dari bursa, clearingnya, dan juga kustodiannya. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan juga prosedur yang berlaku, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan pengambilan keputusan strategis serta stabilitas operasional bursa. Rekan-rekan media yang saya hormati, seperti yang telah kemarin disampaikan oleh Pak Ketua dan juga kami akan berkantor di sini ya, tentunya di OJK dan juga di sini, dan tentunya kami akan mengambil peran utama reformasi keberlanjutan yang telah kami sampaikan kemarin ini. Mungkin saya ulang ya, bahwasanya pertama adalah ketentuan disclosure pemegang saham yang lebih kecil dari 5% itu akan kami laksanakan. Lalu yang kedua, tentunya free float 15% itu akan kami laksanakan. Ya. Yang ketiga, itu adalah terkait dengan concern daripada MSCI, kami akan kawal. Jadi sebelum Mei, insya Allah semuanya itu bisa terselesaikan. Yang keempat adalah tentunya proses untuk demutualisasi tentunya akan kami laksanakan. Dan surveillance dan juga enforcement itu akan kami tingkatkan. Tentunya sebagai penutup, kami semua mengingatkan kepada seluruh investor agar tetap tenang dan juga rasional dalam mengambil setiap keputusan untuk berinvestasi. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.